Orang kalau terbiasa memang biasa-biasa, tetapi orang kalau memang jarang melakukannya begitu dianggap sangat berat. Kalau orang tidak istiqamah di dalam senantiasa memperbanyak bacaan, memang sangat berat. Seiring berkembang teknologi sampai saat ini memang kebanyakan orang teraningkan dengan teknologi yang ada pada saat sekarang ini. Makanya sekali tidak perlu kita heran ketika Al-Quran itu banyak di rumah, ada beberapa buah Al-Quran di rumah, tapi yang dibaca ini sudah diperingatkan Nabi. Jadi Nabi sudah memperingatkan dalam sebuah hadisnya, sayangni ala ummati zamanu la yabqal Islam illa ismu. Akan ada suatu zaman di tengah-tengah umatku di mana pada zaman itu ada Islam tetapi hanya tinggal nama saja. Jadi di KTP-nya Islam, bertuliskan Islam, tetapi itu sudah jauh daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Jadi nama saja, tetapi tidak mau lagi melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wala minal Quran illa rasul, ada Al-Quran yang dimiliki tetapi hanya tinggal tulisannya saja. Jadi Nabi sudah memperingatkan bahwa suatu saat nanti ada zamannya di mana pada zaman itu ada Al-Quran yang dimiliki tapi hanya tinggal tulisannya. Bulan bertemu Ramadan, bulan Ramadan bisa dibaca purna umpah. Tetapi jangan sekali, terkadang hari ini banyak sekali modelnya Al-Quran, banyak Al-Quran yang bergambar, Al-Quran yang berwarna-warni, tetapi terkadang semangat untuk membacanya sangat kurang. Semangat untuk membacanya sangat kurang sehingga tidak perlu kita heran karena Nabi sudah memperingatkan lebih awal bahwa suatu saat nanti ada Al-Quran tetapi hanya tinggal tulisannya saja berdiri bertempur dalam hari kali membaca. Hadirin sekalian jamaah kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu mari kita senantiasa menjadikan bulan ini bulan pembiasaan, bulan latihan untuk senantiasa memperbanyak Al-Quran yang bisa nanti direalisasikan di luar bulan suci Ramadan. Jadi bukan saja di bulan suci Ramadan kita memperbanyak bacaan Al-Quran, tetapi meskipun di luar bulan suci Ramadan. Saudara jemaah sekalian, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, begitu banyak manfaat orang yang senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran. Salah satu hadis yang menjelaskan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Bacalah olehmu Al-Quran karena di hari kiamat nanti Al-Quran akan senantiasa mencari siapa orang yang selama hidupnya selalu membaca Al-Quran. Untuk apa? Syafi'al ashab, untuk senantiasa diberikan syafaat, senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sedang jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu golongan yang pertama yang senantiasa ditentukan oleh surga. Kemudian yang kedua, wa hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan, orang yang senantiasa menjaga ucapan. Lidah memang tidak bertulang, tetapi dengan lidah yang tidak terkontrol maka itu bisa saja merontokkan semua pahala puasa kita, pahala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika orang tidak bisa mengontrol ucapannya, orang tidak mengontrol lisannya. Hadirin sedang jamaah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqmanul Hakim pernah suatu ketika diperintahkan oleh tuannya untuk menyembelih seekor kambing. Ada pesan tuannya, wahai Luqmanul Hakim, setelah kamu potong ini kambing, maka tolong bawakan daging yang paling terbaik di kambing ini. Alena daging paling baik jangan gede-gede pada daging puluh. Kemudian setelah Luqmanul Hakim lebih minapolong sudah dipotong kambing itu, kemudian Luqmanul Hakim membawakan lidah dan hati. Kemudian kedua, Luqmanul Hakim disuruh lagi memotong kambing. Kata tuannya, wahai Luqmanul Hakim, ketika itu sudah menyembelih kambing ini, tolong bawakan daging yang paling terburuk dalam kambing itu, karena daging paling mulia. Setelah itu
dibawakanlah lidah dan hatinya. Tuannya bertanya kepada Luqman Hakim, wahai Luqman Hakim, saya perintahkan kamu membawakan daging yang paling terbaik dan daging yang paling terburuk. Ternyata engkau membawakan lidah dan hatinya. Kata Luqman Hakim, itulah lidah dan hati ketika orang bisa menjaganya kepada manusia, dan manusia makin terbaik sebaik-baik manusia. Begitu juga sebaliknya, ketika lidah dan hatinya tidak bisa dijaga, tidak bisa dikontrol oleh setiap manusia, maka itulah sejelek-jelek manusia. Hadirin sekalian jamaah juga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di salah satu hadis yang disampaikan Rasulullah, salamatul lisan fi hafzil lisan. Keselamatan setiap manusia itu tergantung dari lisan. Keselamatan setiap tahu tergantung apa yang dilakukan. Makanya sama sekali ketika apa yang kita ucapkan maka bukan lagi milik kita, tapi kita pakai. Bahkan di ayat lain dijelaskan bahwa tidak ada sesuatu kata yang kita ucapkan melainkan di sisi ada malaikat yang senantiasa mencatat ucapan itu, apakah ucapan baik ataupun ucapan buruk, maka malaikat Allah akan senantiasa mencatatnya. Hadirin sekalian juga sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu senantiasa menjaga lisan kita. Sebab apalagi di bulan suci Ramadan ini sangat berpengaruh, bisa menghapus pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika lisan tidak bisa kita jaga. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Dia tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kecuali yang dia dapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena orang belum bisa menjaga lisannya, masih selalu memfitnah, masih selalu menggibah, maka itu bisa merusak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, maka mari kita senantiasa berhati-hati dengan ucapan kita. Mari kita senantiasa berhati-hati dengan ucapan yang kita ucapkan, karena itu bisa merusak pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, golongan yang senantiasa dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar, wa mut'imul jihad, memberi makan kepada orang-orang yang lapar. Pernah suatu ketika dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan bahwa ada seorang laki-laki dalam perjalanan. Di dalam perjalanannya dia haus, kemudian dia singgah minum di salah satu sumur. Setelah orang ini turun untuk mengambil air karena kehausan, setelah naik dari sumur dia melihat seekor anjing yang selalu menjulurkan lidah. Ada seekor binatang yang menjulurkan lidahnya di sekitar sumur, sehingga orang tadi ini mengatakan bahwa binatang ini pasti juga haus seperti diriku. Akhirnya berusaha turun untuk mengambilkan air yang buka sepatunya, kemudian diisi air. Nah, setelah itu diberikan anjing ini untuk diminum. Akhirnya setelah itu pergilah anjing ini dengan segar. Kemudian Allah berterima kasih dan memberikan pengampunan kepada orang ini. Salah seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah dapat kita dapatkan pahala ketika menolong seekor binatang? Kata Rasulullah, ketika itu senantiasa menolong seekor binatang ketika ini, maka Allah senantiasa memberikan pahala untukmu. Apa hikmah dibalik hadis itu? Bahwa sesama makhluk saja, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala kita, Allah senantiasa memberikan pahala. Allah senantiasa mengampuni dosa ketika senantiasa memberikan pertolongan. Bagaimana dengan sesama manusia? Ketika sesama manusia kita berikan hal-hal yang seperti dilakukan salah seorang tadi.
Hadirin sedang dihormati yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar atau orang yang haus. Apalagi sama sekali di bulan suci Ramadan ini, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahwa barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Ketika orang memberi buka puasa 10 orang, maka 10 orang itu dia akan dapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi sedikit pun. Itu yang kedua. Yang terakhir, wasal fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan seperti yang kita lakukan hari ini. Mari kita senantiasa mempertahankan kualitas ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini, teman sekalian. Sebab tidak ada yang bisa menjamin dirinya bahwa bulan Ramadan yang akan datang kita akan bertemu lagi. Yang pasti bahwa bagaimana supaya kualitas ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan ini lebih baik dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Hadirin sedang kita sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan khutbah kita pada hari ini, mari kita senantiasa membiasakan diri, memotivasi diri, anak-anak kita, keluarga kita untuk senantiasa memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, mari kita senantiasa berhati-hati menjaga lisan kita, menjaga ucapan-ucapan kita, dan ucapan yang tidak terkontrol bisa menghapuskan pahala puasa kita di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, orang yang senantiasa memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, itu luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, di bulan puasa ini mari kita senantiasa berhati-hati dengan agar senantiasa kualitas ibadah kita semakin terjaga, kualitas ibadah kita semakin meningkat dibanding dengan Ramadan yang lalu. Hadirin sedang maju sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Lebih lanjut mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna al-mu'minina wal muslimina wal muslimati al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.